Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya kemurahan dan kebaikan Tuhan yang menyertai kita, sehingga kita menikmati dan dapat beraktivitas sehari ini dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan dan kasih setia-Mu. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya setiap benih firman Allah yang diberitakan kepada kami bertumbuh berbuah untuk kemuliaan kehormatan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal 15 ayat yang ke-12. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Si pencemooh yang dimaksud dalam ayat ini, mereka juga adalah orang yang berdosa. Ketika seseorang mengikuti naluri atau membiarkan dirinya dikendalikan, dikuasai oleh dosa, ketika seseorang menganggap bahwa perbuatan itu sebagai yang benar dan tidak bersalah, ataupun mereka tahu itu satu perbuatan yang salah, tetapi dia melayani keinginan itu, orang-orang yang seperti ini, kata Alkitab, dia tidak suka ditegur oleh orang. Jadi orang yang berdosa, yang mengerti sekalipun dia melakukan kejahatan, dia tidak mau ditegur. Artinya apa? Dia sedang mengadakan satu pembelaan di dalam jauh dirinya, dia berkata, saya melakukan ini. Ini adalah satu kebenaran menurut saya. Dan kalaupun itu salah, itu pun saya yang melakukan. Lihat, ada satu bagian hidup di mana orang dikuasai dan dikendalikan dan memberikan diri sepenuhnya untuk sebuah pelanggaran dan kesalahan. Sehingga fungsi dari teguran untuk mengubah seseorang dari jalan yang jahat kepada kebaikan itu tidak dianggap. Dianggap sunyi, dianggap sepi. Kenapa? Karena seseorang ingin terus melampiaskan kejahatan-kejahatannya. Sulit memang bagi seseorang yang menerima teguran, apalagi dia sedang berada dalam puncak karir dosanya. Sulit baginya untuk menerima satu teguran. Dan ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Kunci keberhasilan pengembalian orang berdosa, si pencemooh itu adalah apabila dia mendengar nasihat dari orang yang bijak. Tetapi justru orang yang berdosa ini tidak mau datang kepada orang bijak. Ini artinya dia sedang membuat benteng. Dia sedang membuat tameng bagi perubahan-perubahan yang datang dari orang bijak dari luar dirinya. Tidak bisa mempengaruhi hidupnya. Disinilah Bapak Ibu Saudara kita belajar bahwa si pencemooh atau orang berdosa itu begitu giat, begitu kekeh mempertahankan nilai yang dibangun, meskipun itu salah, meskipun itu satu berdosa. Lalu pertanyaannya, siapa yang dapat mengubahkan orang-orang yang demikian? Selain dia menyadari sendiri perbuatannya dan dia belajar mengakui bahwa itu merupakan satu kesalahan, tentu Tuhan yang bertindak di dalamnya. Itulah sebabnya
sebagai orang percaya, mari kita hati-hati mawas diri terhadap semua perilaku-perilaku yang ada di sekitar kita maupun di dalam kita sendiri. Teruslah bijak, berikan diri untuk ditegur oleh firman Allah, dan jadilah bijak. Karena disitulah sebenarnya yang akan menuntun kita untuk kita dapat berjalan di dalam kebenaran, sehingga hidup kita mengalami sesuatu yang dari Tuhan, tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.